Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcast kita, Ngopi Bersama PMI, ngobrol penuh inspirasi dengan semua obrolan hangat yang penuh inspirasi, sehangat kopi pagi Anda. Hari ini kita akan berbicara tentang kepedulian kita mencintai diri sendiri dengan menjaga hidup sehat untuk mencegah penyakit-penyakit degeneratif. Mungkin di antara kita pernah bicara pada anak, istri, ataupun siapapun, saya bersedia mati untuk kalian. Tunggu dulu. Apakah kita bersedia untuk tetap sehat? Menjalani gaya hidup sehat? Kita kupas hari ini mendalam bersama seorang bintang tamu yang luar biasa dengan kapasitasnya sebagai dokter dan pengurus PMI. Selamat datang kepada Dr. Johan. Selamat datang, Dr. Johan. Selamat pagi, Bung Novan. Selamat pagi pemirsa podcast. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Luar biasa. Kalau ngobrol bareng dokter ini pagi-pagi harus sehat. Semangat ya. Semangat. Dokter Johan, apa nih sekarang kesibukannya? Ya, saat ini saya yang pertama sebagai ASN di Pemprov Lampung. Siap. Bertugas di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Ya. Kemudian saya juga mendapat amanah dari Ketua PMI untuk menjadi salah seorang pengurus ya, yaitu koordinator di bidang kesehatan. Wah, cocok memang pas itu. Ya. Oke, terus pernah jadi kepala rumah sakit juga, dokter? Ya, sebelumnya saya bertugas sebagai direktur di Rumah Sakit Bandar Negara Husada Provinsi Lampung. Oke, Bandar Negara Husada. Kita flashback sedikit zaman COVID-19. Ya, zaman COVID. Itu dokter sudah di situ? Siap, di situ. Waduh, jadi waktu itu biasa. Rumah Sakit Bandar Negara Husada ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai rumah sakit darurat COVID pada masanya itu. Luar Jadi biasa. kalau di nasional atau di Jakarta itu seperti kayak Wisma Atlet lah untuk merawat pasien-pasien COVID. Itu luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Ya, pengalaman yang memorable banget lah. Betul. Kaitannya dengan COVID waktu itu. Selama rentang waktu hidup itu kena juga. Dulu kalau saya baca-baca itu mulai virus cacar, kemudian ada Ebola di Afrika. Betul. Kita COVID. Iya, kalau cacar, Ebola mungkin situasinya tidak pandemi dunia ya. Tapi endemik lah mungkin ya di satu regional tertentu. Tapi pandemi terakhir itu flu Spanyol, Bung Novan. Oh iya. Di awal abad 20. Di awal abad 20 itu pandemi terakhir sebelum COVID. Jadi satu abad kemudian ya kita merasakan pandemi juga. Luar biasa. Flu. Jadi memang pernafasan waktu ya itu yang kaitan dengan flu Spanyol ya. Orang waktu itu bilangnya flu Spanyol. Jadi memang virus flu itu virus yang sangat mudah bermutasi, dan dengan bermutasi itu sifatnya, keganasannya menjadi berubah, kecepatan penyebarannya juga berubah, sehingga kemudian ya sangat berpotensi untuk menjadi pandemi. Wah, luar biasa. Agak merinding nih kalau udah ngomong-ngomong penyakit itu. Soalnya semakin kesini penyakit tuh semakin banyak. Tipenya, kemudian penyebabnya. Jadi nggak salah kalau kita pagi ini ngobrolin menjaga kesehatan. Betul, mencegah sebelum sakit. Nah itu dia kuncinya. Itu. Mencegah sebelum sakit. Jadi bahasanya apa, dokter? Preventif. Tindakan preventif. Tindakan preventif. Jadi apa-apa aja yang harus kita lakukan sebagai manusia, mencintai diri sendiri dulu, dokter ya. Betul. Tadi statement pembukaan Bung Novan itu keren banget. Apa itu? Berani mati untuk keluarga, tapi berani nggak untuk hidup sehat? Iya betul. Lebih lama untuk keluarga kita. Cita-cita itu, dok. Siap. Jadi saya sebagai ayah dari 2 orang putri kita itu pengen melihat sampai mana. Betul. Saya punya ibu luar biasa, sekarang udah mendekati 70 mungkin 70, ya. Sampai sudah bisa lihat cucu, lihat kita semua menikah. Itu kan jadi apa ya? Mereka sudah sampai di titik itu. Kita harus tanya, sampai nggak nih kita di titik itu? Tentu harapan kita juga untuk bisa seperti itu ya. Siap. Berarti kuncinya itu kita harus jaga kesehatan. Ngomongin masalah penyakit degeneratif. Apa-apa aja itu, dokter, infonya?
Jadi penyakit degeneratif ini satu definisi kumpulan penyakit yang terjadi secara bertahap, prosesnya menahun cukup lama, di mana terjadi kerusakan sel-sel tubuh kita, kemudian sel-sel tubuh tersebut yang semakin luas akhirnya merusak bagian yang lebih besar yang kita sebut jaringan di dalam tubuh kita. Kemudian juga jaringan-jaringan tersebut juga akhirnya menyebabkan terjadinya kerusakan daripada sistem organ tubuh kita. Jadi mulai keseluruhan gitu ya semuanya. Jadi penyakit-penyakit yang tergolong sebagai penyakit degeneratif antara lain itu adalah penyakit kanker. Kemudian juga penyakit sorry, saya potong. Jantung. Kanker itu jadi berproses ya, nggak serta-merta tiba-tiba muncul ya? Iya betul. Dia termasuk kategori juga salah satunya ya, salah satu penyakit degeneratif. Berarti potensinya setiap orang ada ke sana ya kalau tidak jaga. Iya, jadi kaitan dengan berbagai teori ya daripada kanker ini, bahwa ya kanker itu ada yang berteori bahwa sel tubuh kita itu kan ada gennya. Ada gennya. Nah, sel tubuh kita ada gen, dan gen itu juga punya potensi untuk terjadinya semacam perubahan ataupun mutasi gen. Kalau film mutan itu. Mutasi gen itu akhirnya mengakibatkan sifat daripada sel itu berubah. Menyerang dia jadi. Kemudian dia bisa menyebabkan pertumbuhan sel yang cepat tetapi tidak bermanfaat buat kita, malah akhirnya menjadi parasit ya, destruktif buat tubuh kita yang kita sebut sebagai kanker. Selanjutnya diabetes, jantung, ya, ginjal, stroke, itu termasuk juga penyakit-penyakit yang terkategori lah ya di dalam golongan penyakit degeneratif. Kayaknya banyak gitu ya kalau di rumah sakit pasien yang itu sering banget dengar. Sehubungan dengan usia harapan hidup yang bertambah, terjadi pergeseran kan, Bung Novan, pergeseran jenis penyakitnya. Sehingga kemudian kalau kita melihat di negara-negara yang usia harapan hidupnya tinggi, penyakit-penyakit yang dihadapi berbeda juga dengan negara-negara yang usia harapan hidupnya belum terlalu tinggi. Jadi kebanyakan orang-orang tua akhirnya rematik misalnya gitu ya, kemudian sakit jantung, ya kan, diabetes, gagal ginjal dan sebagainya. Jadi waktu ataupun umur juga ya mempengaruhi. Nah, bagaimana kita berupaya ya Bung Novan ya untuk sebisanya kita menghindari. Jadi dalam kesehatan ini bukan berarti kalau kita melakukan ini maka kita akan terhindar gitu ya. Ya istilahnya tidak menjamin seperti itu, tetapi setidaknya kita mengurangi resiko-resiko. Itu yang mungkin menjadi concern kita. Siap. Oke, kita tahan dulu. Oke, pemirsa, mengurangi resiko itu kata kuncinya, dan juga ada umur masa pakai. Kalau mobil enak tuh. Betul. Ya, masa pakai bannya sudah habis atau radiatornya harus ganti, copot beli baru ganti. Tapi kalau jantung Anda, kita simak bagaimana merawat organ tubuh kita bersama Dr. Johan di segmen kedua. Oke, kembali lagi bersama saya Novan Ferdiansyah di Ngopi. Jangan lupa sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe channel kita. Ya, masih bersama dengan Dr. Johan. Dokter, jadi kita tadi sudah ngobrol masalah penyakit nih ya. Nah, sekarang tindakan preventifnya, Dok. Boleh dijelaskan, Dok? Jadi tindakan preventif itu seperti istilahnya satu tindakan yang kita upayakan sebelum terjadinya sakit. Siap. Nah, secara umum tindakan pencegahan itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu tindakan promotif dan tindakan preventif sendiri atau specific precaution. Siap. Promotif itu adalah upaya-upaya umum kita, bagaimana kita menjaga kesehatan, seperti istilahnya kita menjaga kebersihan, cuci tangan, sebelum makan, sebelum mengolah makanan dan sebagainya. Kemudian istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian
satu kondisi psikologis yang baik, itu kan juga sangat-sangat Iya, mendukung. iya. Nah, kemudian bagian yang kedua itu adalah istilahnya yang kita kategorikan sebagai tindakan preventif ataupun specific precaution. Satu tindakan yang kita lakukan untuk tujuan tertentu ya, mencegah hal-hal tertentu. Contohnya adalah vaksinasi. Itu adalah satu upaya kita untuk mencegah misalnya terjadinya TBC dengan vaksinasi BCG. Betul, betul. Kemudian kita vaksinasi polio untuk mencegah terjadinya polio. Kemudian juga vaksinasi-vaksinasi yang lain. Nah, kemudian juga kita melakukan diet-diet khusus misalnya. Kemudian orang yang sudah diabetes misalnya ada diet khusus tuh. Itu lebih meningkat lagi, bukan hanya secara umum dia menjaga kesehatan dengan makanan bergizi, tetapi makanan bergizi khusus yang dispesifikkan untuk penderita diabetes. Seperti itu. Nah, kaitan dengan tindakan-tindakan preventif ini yang kita harapkan bisa menjadi satu hal yang menjadi kebiasaan. Gaya hidup. Sehingga kemudian sebetulnya tidak perlu effort yang terlalu besar. Hanya saja, Bung Novan, kita seringkali kurang ya menghargai kesehatan ketika kita belum sakit. Tadi Bung Novan juga menarik sekali. Seperti mobil ya. Mobil yang masih baru, masih muda, dia punya komponen mesinnya segala macam itu masih oke. Kita mungkin tidak terlalu dirawat pun barangkali masih tetap bisa berjalan bagus. Tetapi kalau kita abaikan, maka ya kemudian mulai kan terjadi kerusakan dan sebagainya. Begitu juga dengan kita. Ketika kita muda barangkali kita berpikir, gua sehat kok. Ya kan? Tetap aja nih misalnya, ngerokok. Ya kan? Seperti itu. Kemudian apa? Tidurnya nggak teratur, screen time-nya sampai malam, segala macam seperti itu. Makannya asal aja lewat gitu kan, sambil main game, makan instan atau apa gitu kan, seperti itu. Nah, mungkin di waktu muda kita masih belum terlalu mengalami. Tapi ingat tadi definisi degeneratif. Satu hal yang kita lakukan menjadi satu kebiasaan yang kurang baik itu bisa berakibat penyakit-penyakit tertentu bisa muncul. Dan bahkan sekarang Bung Novan juga mungkin menyadari bahwa semakin kesini kok penyakit degeneratif semakin muda ya. Dulu kita makin muda. Kalau orang kena serangan jantung misalnya, biasanya kan orang-orang yang udah lanjut lah ya. Udah lanjut. 60, 50 sekarang usia 40 aja sudah ada yang kena. Misalnya jantung koroner, ada semakin muda. Itu semakin yang saya muda. ingat, Ajimar Said. Nah, kalau itu kaitan dengan gagal jantung lah jantung lah. Itu mungkin tidak secara khusus ke degeneratif ya. Kalau degeneratif jantung itu contohnya adalah penyakit jantung koroner. Jantung sumbatan pada arteri koroner jantung. Yang mana itu proses penumpukan plak yang berlangsung lama sehingga akhirnya menghambat daripada aliran darah yang mensuplai otot jantung. Nah, kalau kejadian Ajimar Said mungkin kejadian henti jantung yang juga bisa disebabkan oleh hal lain pada jantung, misalnya gangguan daripada irama jantung. Jadi terjadinya fibrilasi pada jantung ataupun kalau jantung koroner itu penumpukan itu yang degeneratifnya. Salah satunya gitu. Jadi yang saya pelajari itu memang di jantung itu kan ada saluran jantung itu ya, kemudian ada yang bikin dia pecah itu kalau tidak elastis. Ada yang penumpukan yang dia tidak akhirnya menyumbat menyumbat. Itu bisa seperti itu juga. Jadi ya memang itu tadi Bung Novan, perlunya kita menyadari dulu bahwa saya bisa menjaga kesehatan sejak usia dini. Seperti itu. Dan kita juga sangat apresiasi ya pada hari ini Bung Novan mengundang saya untuk kita bicara soal ini ya. Bagaimana kemudian kita melihat merubah perilaku itu nggak gampang Bung Novan. Betul loh. Dari tidak tahu menjadi tahu itu mungkin satu proses yang lebih mudah. Dari tahu jadi termotivasi untuk melakukannya itu satu effort lagi. Proses lagi. Dari melakukannya menjadi satu habit atau kebiasaan. Nah, itu juga perlu proses waktu lagi. Nah, tapi kalau kita melakukan ini dengan kesadaran dan
kemudian kita tadi Bung Novan di rumah tangga bagaimana orang tua kemudian menerapkan prinsip-prinsip pencegahan ini kepada anak-anak dengan cara yang sederhana sesuai dengan kemampuan daya tangkap anak. Saya pikir itu menjadi satu hal yang sangat keren ya, sangat bagus. Mulai dari lingkungan terkecil dalam rumah tangga membiasakan misalnya apa? Makan sehat, jangan junk food terus, jangan asal ada gorengan, asal ada kerupuk misalnya ya bukannya berarti nggak boleh, artinya kalau saya mah nggak terlalu ekstrim lah Bung Novan, apapun boleh kita makan, tapi dalam batasan-batasan tertentu dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Bukan berarti ini nggak boleh, itu nggak boleh segala macam. Nggak nikmatin hidup nanti. Nggak ada yang dicicipi. Nah, hal-hal seperti itu kan tumbuh nanti dari keluarga. Bagaimana anak-anak dibiasakan makan sehat ya, sayur-sayuran, buah-buahan, kita tanah yang subur, luas, penghasil berbagai macam jenis sayuran, buah-buahan kualitas bagus. Tapi satu statistik yang cukup mengkhawatirkan bahwa lebih dari 50% anak-anak itu tidak suka makan sayur dan tidak suka makan buah. Iya sih, betul. Termasuk di anak saya tuh. PR banget. Iya, itu menjadi masalah tuh kebanyakan orang tua sekarang. Nah, masalahnya adalah biasanya anak-anak waktu kecil mereka tidak bisa memilih makanan. Tapi bagaimana kemudian kita yang mengarahkan mereka menunya makanan. Jangan perkenalkan kepada anak-anak makanan yang belum seharusnya mereka kenal. Misalnya makanan yang tinggi garam, tinggi penyedap, makanan yang enak di mulut tapi mungkin nilai gizinya kurang dan sebagainya seperti itu. Itu salah satu aspek tuh dari segi makanan. Kemudian dari kebiasaan lain juga ya, bagaimana. Nah, ini juga Bung Novan, salah satunya juga nih. Bapak-bapak nih kadang-kadang biasanya merokok nih. Alhamdulillah kalau saya merokok di rumah gitu kan. Ada anak-anaknya melihat ya kemudian juga kena perokok pasif punya efek yang tidak bagus untuk rumah keluarganya. Jadi ini juga ada statistik yang cukup memprihatinkan kalau dari sudut pandang rokok nih bahwa Indonesia untuk laki-laki di atas umur 17 jumlah tahun, perokok itu persentase ya, bukan jumlah, tertinggi di dunia. Buset. Nah, dan dalam hal ini kita di Lampung juga termasuk provinsi yang peringkat atas untuk jumlah pria dewasa perokoknya. Jadi hampir 2/3 dari jumlah laki-laki dewasa di Provinsi Lampung itu merokok. Berarti saya yang sedikit. Sepertiga ya. Jadi cerita sedikit dokter. Saya punya keluarga, ibu itu punya anak 5. Oke, siap. Laki semua. Oh, jagoan-jagoan. Ayah perokok. Perokok brutal. Bukan berat lagi. Brutal. Jadi bayangin dokter, ada cerita dia lagi di ruang sakit. Sakit tuh. Udah bilang nggak boleh ngerokok, masuk kamar mandi rumah sakit ngerokok. Luar biasa kan. Kemudian curi kesempatan. Nah, udah itu ada riwayat diabetes juga. Saya makanya mawazir ini. Jadi ibu saya menanamkan saya itu keras. Kami berlima, alhamdulillah cowok. Sampai detik ini nggak ada yang ngerokok. Siap. Walaupun ayah seorang perokok. Ya walaupun kalau kita bicara ajal atau apa itu kan banyak aspek ya. Tapi menjaga jauh lebih baik lah. Jadi ada anekdot ini Bung Novan, katanya dia kasih contoh misalnya si A atau kakeknya siapa dia perokok berat itu bisa tuh sampai umur 90. Terus atau rokok nggak ngerokok juga pada saatnya harus sampai sudah ini gitu kan. Tapi betul tadi kata Bung Novan, kalau dia tidak merokok mungkin umurnya bisa lebih panjang lagi. Jangan-jangan, betul juga. Iya kan? Karena studi-studi tentang rokok ya tidak terbantahkan bahwa memang merokok berpengaruh besar pada kesehatan kita, khususnya untuk kesehatan jantung kita dan pembuluh darah. Nah, sekarang kan ada ini, Dok. Pergeseran gaya hidup nih. Ya, betul. Ya kan, dari rokok biasa ke rokok elektrik. Pandangan dokter gimana? Sama bahayakah atau memang seperti yang digembar-gemborkan? Dari ahli-ahli kesehatan, kemudian juga jurnal-jurnal dikatakan bahwa
sama buruknya. Sama buruknya. Sama ya? buruknya. Jadi tetap Jauhin. anjuran kami hindari, Siap. jauhkan. Jangan melakukan Dan lakukan rokok walaupun elektrik ya. elektrik ya. Siap. Nah, terkait dengan makanan tadi, kayaknya pemerintah intervensi nih. Oh iya, Program MBG dengan untuk MBG. anak-anak. Nah, keren itu. Sebetulnya Gimana? tujuannya oke lah ya, kita nggak membahas masalah Kekurangan dan lain-lain. manajemennya Ya. dan sebagainya ya, tetapi bahwa tujuannya kalau dari sudut pandang kesehatan dan juga niat baik pemerintah pusat sepertinya memang sangat-sangat bagus ya, Iya, karena ya untuk membantu kepada masyarakat untuk memiliki asupan gizi yang baik. Gizi yang baik. Karena itu juga nanti akan terkait dengan kondisi kesehatan secara umum. Betul. Bagaimana tumbuh kembang anak, Betul. bagaimana zat gizi tertentu juga membantu imunitas tubuh anak, Betul. protein-protein yang diperlukan untuk metabolisme tubuh, kemudian jaringan-jaringan tertentu seperti jaringan saraf dan sebagainya, sehingga kemudian anak-anak bisa lebih optimal dalam belajar dan sebagainya. Ya, sementara ya memang ya barangkali kan kondisi kita yang sedemikian luas dan beragam itu kan tidak semuanya bisa memenuhi aspek tersebut ya. Kita masih dalam tahap belajar. Siap. Jadi kalau dari tujuannya, dari segi segala macam itu bagian dari tindakan tadi upaya-upaya promotif tadi, bagaimana meningkatkan derajat kesehatan. Betul. Ada contoh yang saya baca di salah satu negara, bagaimana dulu juga mereka mengalami masalah yang kurang lebih hampir sama dengan kita. Masalah stunting, tinggi anak-anak rata-ratanya itu ya kurang lah dibanding pada umumnya gitu ya. Tapi dengan program makanan bergizi yang diterapkan oleh pemerintah dan berjalan bagus, sekarang setelah 20 tahun 15-20 tahun tinggi rata-rata anak-anak itu juga menjadi meningkat dengan sangat signifikan. Luar biasa. Dengan sangat signifikan seperti itu. Siap. Oke pemirsa, tambah menarik pembicaraan kita. Jadi sebenarnya kesehatan dan usia hidup manusia itu kita mulai dari usia dini. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi baik, gaya hidup seimbang, kemudian menghindari hal-hal yang bisa menurunkan kualitas kesehatan kita. Betul. Kita kembali lagi di segmen 3, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, kembali lagi kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi dengan bahasan tentang penyakit degeneratif dan bagaimana cara mencegahnya bersama Dr. Johan. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke dok, untuk preventif, adakah langkah-langkah ya mungkin kalau terlalu ribet, orang tar dulu nanti deh. Yang simple dok, tapi efeknya besar, kira-kira ngapain aja sih dok buat kita menjaga kesehatan dari penyakit-penyakit tersebut? Siap. Jadi Bung Novan, saya mencoba memberikan beberapa tips lah yang mungkin mudah diingat. Nah, ini tidak lepas dari ya barangkali saya juga sebagai salah satu pengurus Yayasan Jantung Indonesia, bagaimana visi misinya adalah mensosialisasikan gaya hidup sehat. Dan yang kita sosialisasikan itu adalah 5 hal terutama untuk mencegah hal itu. 5. Jadi ada yang mana kita lebih mudah mengingatnya, jadi merupakan huruf-huruf yang ada pada kata sehat. Sehat, S-E-H-A-T. S. Seimbangkan gizi. Nah ini kaitan dengan makanan kita. Makanan kita secara umum tadi kita harus makanan yang seimbang lah ya konsepnya ya. Mungkin ada orang yang diet ini, diet itu, diet ini, diet itu ya mungkin itu untuk tujuan khusus mereka ya untuk menurunkan berat badan dan sebagainya. Tapi secara umum kita harus memperhatikan makanan kita. Ya, dan untuk kondisi-kondisi tertentu juga memerlukan kondisi-kondisi khusus seperti misalnya yang penderita diabetes tentu dia harus membatasi jumlah karbohidratnya ya, kemudian glukosa, gula-gula dan sebagainya gitu. Kemudian juga misalnya untuk orang-orang yang mungkin sudah ada gangguan pada jantung, pada ginjal ya, dia harus mungkin dietnya rendah garam seperti itu garam ya. Jadi secara umum terutama misalnya untuk usia-usia kayak kita nih sudah dari 40, hindari
makanan yang terlalu tinggi gula. Terlalu tinggi gula. Kemudian yang tinggi garam. Tinggi garam. Kemudian yang tinggi lemak. Lemak. Ya, goreng-gorengan. Oke. Boleh lemak makan trans ya. boleh, tapi ya jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang harus kita tetap pertahankan tinggi, yaitu serat ya. Serat wajib tinggi, sayur, buah-buah segar ya. Kemudian juga makanan-makanan misalnya yang mengandung sumber kalsium. Kalsium. Nah, itu untuk kita menjaga kekuatan daripada tulang kita ya, kepadatan tulang kita, karena tanpa kita sadari usia-usia lanjut, apalagi ibu-ibu yang hamil melahirkan itu kekurangan kalsium ya. Sumber kalsium juga tidak harus yang mahal misalnya ataupun produk-produk jadi, tapi hal yang kita makanan-makanan itu juga cukup banyak dari mengandung kalsium ya, seperti halnya misalnya ikan teri ya kan. Kemudian teri basah ya, kemudian sayur-sayuran juga mengandung kalsium cukup ya. Jika perlu memang boleh misalnya makanan-makanan dari produk susu ya, seperti misalnya coklat, keju, segala macam, es krim gitu juga boleh. Tapi tentu jangan yang berlebihan. Ya. Dok, nanya dok, untuk kalsium juga. Nih, kalau tunjang atau kikil gitu kalsium nggak sih dok? Itu kolagen. Ya, kolagen lah istilahnya. Gitu, ya. Cuman karena ketemu santannya itu tuh, yang jadi harus dikurangin tuh. Dan kalau udah ketemu tunjang jadi berlebihan makan nasinya juga kan. Betul juga tuh. Itunya yang mungkin kita perlu seimbang. Jadi itu doyan makan tunjang. Wah, makan tunjang terus kolesterol lu. Enggak, ini kalsium kata dia. Kolagen. Oh, kolagen. Oke, tadi S. Terus yang kedua, seimbangkan gizi. Jadi menyangkut apa yang kita makan. Betul, perhatikan apa yang ya? kita makan. Gizi seimbang, kemudian kondisi khusus, perhatikan ada yang mungkin disarankan tidak berlebihan. Tadi ya, ada yang mungkin boleh lebih atau justru harus dipertahankan cukup tinggi. Kemudian E ini kalau di panca usaha jantung sehat itu enyahkan rokok. Jadi kaitan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mengganggu sekali. Rokok ini ya itu tadi kita bahas tadi, semua studi boleh dibilang nggak ada bagusnya. Hindari rokok. Enyahkan rokok. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak bagus. Baik konvensional maupun elektrik. Ya. Hadapi dan atasi stres. Nah, ini terkait dengan kondisi psikis kita. Itu juga perlu kita ini kan. Tadi kata Bung Novan, zaman berubah, tantangan berubah, stres berubah, kata orang cari uang tambah susah. Istilahnya persaingan tambah tinggi. Dan masalah stres ini bukan hanya menyangkut orang-orang dewasa, Bung Novan. Tapi anak-anak pun juga punya stresnya sendiri. Kita lihat misalnya pembulian di sekolahan. Itu kan juga kalau kita lihat, kok begitu aja diledekin temen, jadi kok kayak gimana? Ya mereka punya dunianya sendiri, itu jadi satu beban tersendiri buat mereka. Mental health-nya masing-masing. Betul, itu jadi perhatian kita juga. Bagaimana satu kondisi psikis atau kesehatan mental itu sangat berkorelasi erat dengan derajat daripada kesehatan fisik kita. Jadi jangan abaikan itu, Bu. Betul. Istirahat cukup, keseimbangan bekerja dengan beristirahat, kan. Kemudian apa ya, kalau istilah anak sekarang healing. Artinya dalam porsi yang mungkin wajar ya, kita perlu menyeimbangkan itu. Jangan belajar kita sebagai orang tua bagaimana menjaga hubungan yang sehat dengan anak-anak, komunikasi yang bagus, suasana rumah yang harmonis yang mendukung mereka. Itu juga sangat-sangat penting. Anak-anak suka abai. Kadang-kadang kita akhirnya kalau anak lagi galau atau kitanya lagi stres, otomatis tidur kita nggak teratur, makan kita jadinya juga terganggu dan sebagainya. Ya kan? Terkadang malah kita yang stres pelampiasannya ke anak-anak tuh. Betul. Menular itu jadinya ya, sehingga mereka memberikan efek buruk juga ya. Jadi kaitan kondisi psikologis itu juga penting untuk kita perhatikan. Karena saya juga pernah dengar obat sehat itu adalah bahagia.
Jadi kita harus hindari itu tuh, stresnya Jadi- nggak kita rilis, Iya, kurangi, jadi kita jadi happy. Ada yang ini juga mengambil dari ini satu ayat lah ya, ataupun quotes itu. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu dia. Hati yang gembira adalah obat untuk anak-anak. Gitu, siap. SEH, terus A. Awasi tekanan darah. Oke. Kalau di Pancausaha Jantung Sehat, nah ini konteksnya adalah bagaimana kita melakukan Pemeriksaan deteksi rutin, dini, deteksi dini ya. untuk Oke. berbagai hal yang barangkali bisa kita lakukan. Hmm. Contohnya tadi tensi. Tensi ya? bisa kita lakukan dengan sangat mudah, Iya, murah bahkan gratis betul betul. di puskesmas di mana segala macam. Iya ya, Kita bisa lakukan itu. betul. Karena hipertensi itu bukannya kemarin nggak ada, tahu-tahu hari ini dia muncul. Oh. Hipertensi itu Ada sebab itu tadi gara-garanya, degeneratif tadi degeneratif. itu prosesnya cukup panjang. Cukup panjang, Ada fase-fase prehipertensi dan sebagainya. Ya, seringkali juga kemudian pasien merasa kaget ketika akhirnya dia diperiksa, oh Bapak punya darah tinggi. Nggak mungkin dok, saya nggak punya darah tinggi kok. Iya iya iya. Saya pernah tensi. Satu kondisi tensi itu tidak sama misalnya dengan kita 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Iya, iya, 5 tahun yang lalu. Karena itu tadi proses di dalam tubuh kita pun juga berubah seiring dengan umur Iya, dan iya. sebagainya. Kita punya elastisitas pembuluh darah berubah, jadi berkurang, Betul. lebih kaku, sehingga kemudian secara alami terjadi Penaikan tekanan darah. peningkatan tekanan darah, Iya, iya, walaupun mungkin pelan-pelan. Pelan-pelan. Belum lagi ditambah tadi stres misalnya. Belum lagi tadi ditambah misalnya makannya senengnya yang asin-asin. Ya. Sambelnya, garamnya banyak misalnya segala macam Iya, gitu iya. kan. Dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Jadi untuk satu penyakit itu boleh dibilang multifaktorial, tidak hanya Multifaktor ya, satu nggak cuma faktor satu ya, dokter ya. Jadi ini adalah salah satu yang juga penting kita lakukan adalah deteksi dini Deteksi dini. untuk hal-hal yang bisa kita deteksi. Nah ini Iya. dalam hal ini izin Bung Novan mengingatkan saya pada program pemerintah lagi nih, Oh. cek kesehatan Iya gratis. iya iya iya. Nah, Betul betul betul. cek kesehatan gratis juga tujuannya juga sangat bagus. Iya. Bagaimana setahun sekali warga negara diberi hadiah Iya betul. dari Ulang tahun tuh ya. pemerintah untuk melakukan pemeriksaan gratis, dan itu dilakukan pemeriksaannya sesuai dengan kelompok usia. Iya. Bahkan bayi yang baru lahir pun Oh. ada screening hipotiroid kongenital. Nah, Hipotiroid. jadi kita mengetahui apakah bayi tersebut mengalami hipotiroid atau kekurangan hormon gondok, yang mana kalau itu terjadi bisa mengganggu tumbuh kembangnya anak Iya, tersebut atau iya, bayi iya. tersebut. Kalau dilakukan pemeriksaan dan deteksi dini, kita bisa mengintervensi dengan lebih baik. Kalau ada apa-apa gitu ya. Sehingga kemudian stuntingnya juga, risiko stunting berkurang, tumbuh kembangnya bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian juga untuk ibu hamil, ada pemeriksaan-pemeriksaan juga, pemeriksaan HB misalnya, jangan sampai Iya. anemia. Karena kesehatan ibu hamil juga sangat berpengaruh nanti pada kesehatan janinnya. Betul, betul. Seperti itu. Kemudian juga untuk dewasa dan lansia, tadi dilakukan pemeriksaan tensi, dilakukan pemeriksaan gula darah, ya, untuk kita juga mendeteksi gangguan-gangguan penyakit tertentu. Iya, iya, Misalnya iya. tadi contoh kalau tensi untuk mencegah hipertensi. Hipertensi. Nanti kalau tidak diketahui, tidak dikendalikan, akhirnya bisa komplikasi ke jantung, ke Betul, ginjal, betul. ke stroke misalnya, Oh, iya, ya kan? iya, Itu iya, kan kaitan stroke, dengan hipertensi hipertensi. juga. Nah, kemudian juga diabetes misalnya, dengan pemeriksaan gula darah, itu juga Bung Novan, bukan hari ini kita normal, besok tahu-tahu kita diabetes. Proses diabetes itu juga panjang, Dengan bertahun-tahun, Gaya belasan hidup kita. tahun. Iya iya iya. Dan dia berubahnya itu tanpa kadang-kadang kita sadari. Itu yang bahaya tuh. Itu makanya disebut silent killer. Bus, silent killer. Tanpa kita sadari, akhirnya kita sudah terkena diabetes. Iya. Bahkan ada yang akhirnya ketahuannya ketika sudah terjadi komplikasi kan. Iya. Kalau terjadi komplikasi, contohnya misalnya terjadi penurunan fungsi ginjal oleh karena diabetes dan juga ditambah hipertensi, itu ya Lebih susah ngobatinnya. boleh dibilang tidak bisa normal kembali. Normal kembali ya. Upaya kita mungkin
adalah bagaimana mempertahankan kondisi ginjalnya supaya tidak memburuk dengan progresif. Iya, betul. Itu Seperti itu. Itu banyak yang seperti itu, dokter. Jadi penyakit-penyakit yang seperti itu yang tidak disadari, tiba-tiba datangnya keroyokan. Betul. Waduh, itu yang bikin kita ini. Nah, dokter, dan kalau kita lihat nih, pasien-pasien gagal ginjal yang cuci darah, iya, 70-80% berkorelasi dengan diabetes dan hipertensi. Oke, gitu ya. Ngeri ya kalau udah kayak gitu. Ketika udah Ngeri sakit, banget. Yang rugi bukan hanya bagaimana kita harus mengeluarkan biaya untuk bukan mengobati tadi, mengobati pun juga sudah nggak bisa. Akan mempertahankan supaya jangan menurun drastis. Iya. Bukan cuman itu, tapi kita lihat lagi berapa banyak waktu produktif dia yang hilang. Iya. Yang seharusnya mungkin dia bisa bekerja, betul, mencari nafkah, apalagi kalau yang menjadi tulang punggung keluarga adalah tulang punggung keluarga. Akhirnya kan merugikan yang lain juga. Bagaimana nanti orang lain juga harus akhirnya ya bukan kita merawat dia. Jadi effortnya lebih lagi. Jadi kerugiannya sangat banyak, bukan hanya menyangkut biaya ya. Betul. Tapi akibatnya potensi-potensi yang seharusnya bisa kita dapatkan akhirnya ya menjadi hilang dan akhirnya menjadi beban. Nah, itu dia. Beban keluarga, beban pemerintah juga lewat BPJS dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi ini satu tema yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, bisa membuat kita mindset tercerahkan, untuk kemudian ya kita ayo hidup sehat yuk. Hidup sehat tuh buat kita kok, buat keluarga kita kok. Tadi saya keren banget statement Bung Novan. Berani nggak hidup sehat untuk keluarga? Iya. Bukan cuma berani mati ya. Nah itu lebih menurut saya positif itu. Lebih positif. Ininya. Jadi, terakhir, siap. T apa? Teratur berolahraga atau beraktivitas fisik. Jangan mager. Betul. Itu juga sangat membantu kita. Jangan sayang keluar energi untuk berolahraga ataupun beraktivitas fisik. Betul. Ketika kita tidak beraktivitas fisik, maka bagian daripada tubuh kita, organ-organ kita itu menjadi metabolismenya melambat ya dokter. Yang kemudian akhirnya bisa mengakibatkan juga gangguan-gangguan fisik kita. Contohnya apa? Sendi-sendi kita. Iya tuh kalau udah umur tuh ya. Jadi ada juga orang ngomong tuh kalau sudah tua itu dari muda itu nabung otot deh. Nabung otot, betul. Karena kalau kita tidak latih, maka terjadi penurunan massa otot. Walaupun mungkin setahun 1%, 2%, 3% nggak terlalu kerasa, tapi pelan-pelan akan membuat kita semakin lemah. Betul. Ditambah beban tubuh kita. Betul. Nopang. Betul, beban tubuh kita. Jadi olahraga. Berolahragalah sesuai dengan kondisi kita, umur kita dan sebagainya. Tentu misalnya kalau kita udah usia yang lebih lanjut, dengan mungkin tidak lagi yang high impact misalnya yang lompat-lompat, yang lompat-lompat terlalu banyak, ya. Tapi pasti ada pilihan-pilihan aktivitas fisik atau olahraga yang cocok buat kita. Iya. Seperti itu. Betul. Wah, tambah menarik ini. Oke pemirsa, luar biasa sekali. Ini bagaimana kita menularkan, mengkampanyekan gaya hidup sehat. Tadi kita ada 5. Yang pertama tadi seimbangkan gizi. Kemudian rokok atau kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan. Kemudian atasi stres. Kemudian awasi tekanan darah atau deteksi dini. Dan terakhir teratur berolahraga atau aktivitas fisik. Semakin menarik. Kami harap dari acara ini nanti akan banyak dari kita kaula muda, kemudian juga semua masyarakat khususnya di Lampung timbul kesadaran untuk hidup sehat. Jangan kemana-mana, kita ada segmen terakhir nanti, tetap di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, kembali lagi bersama saya di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi dengan tema pencegahan penyakit degeneratif bersama Dr. Johan. Oke dokter, terakhir pesan buat kita semua, orang-orang muda,
mungkin yang sudah berumur juga Iya. yang ada di Lampung atau seluruh pemirsa kita nih, untuk penyakit ini, kemudian juga tipsnya dan pesan buat mereka semua apa dok yang bisa dok Ya. sampaikan? Mungkin ini Bung Novan. Ya. Yang pertama, siapapun kita, lakukanlah tindakan-tindakan preventif ini. Preventif. Tidak ada kata terlambat. Ya betul. Ya, siapapun kita bisa melakukannya sesuai dengan kondisi dan keperluan kita. Iya. Yang kedua, lakukanlah sejak dini Sejak atau seawal mungkin. seawal mungkin. Karena ini satu proses panjang yang efeknya mungkin belum kita rasakan di waktu-waktu dekat, tapi akan sangat bermanfaat di Masa depan. Ya, yang ketiga, lakukanlah dimanapun kita berada, Dimanapun. khususnya barangkali kita di dalam keluarga kita. Iya. Ya, kita juga mungkin bisa menjadi agent of change di tempat kerja kita. Nah, itu dia, Misalnya nularin. seperti itu ya. Jadi kalau rapat-rapat, barangkali yang biasanya gorengan-gorengan Iya, terus iya. ya sekali-sekali, ataupun mungkin lebih Menunya diganti dengan pisang rebus. buah, Buah. Iya. pisang rebus mungkin, Iya. atau rebus-rebusan yang lebih inilah ya. Sehat dari minyak. Gorengan sesekali aja. Seperti itu. Jadi di lingkungan manapun, ayo kita saling mensemangati. Mensemangati. Karena ya hal-hal seperti ini kadang-kadang kalau tidak mendapat dukungan Ya. dari lingkungan kita, juga akhirnya kita menjadi aduh, Malas-malesan deh. iya, jadi kurang Kurang motivasi. termotivasi. Tapi kalau Iya. dalam keluarga, yuk ibu ayahnya mendorong misalnya kita makanan-makanan sehat. Makanan Jajan boleh, sehat, boleh, boleh. tapi ya sesekali Sesekali, dong gitu kan. betul. Terus pilihan makanannya juga yang lebih sehat, Yang lebih sehat. lebih bervariasi dan seimbang. Ayah misalnya tidak memberikan tidak merokok, Tidak merokok. memberikan contoh yang baik, Betul, ya, betul. mengajak masa anak-anaknya untuk ya membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang mendukung Iya. sehat. Jadi lakukan oleh kita, siapapun kita, Siapapun anak-anak, orang dewasa, Orang dewasa. ibu hamil dan sebagainya, tidak ada siapapun yang tidak bisa melakukan ini. Betul. Ini satu hal yang bukan mahal, bukan mewah, tetapi Betul. gratis sebetulnya dan iya. untuk kesehatan kita. Yang kedua, lakukan sejak dini. Jangan Ntar deh. saya masih merokok. Tahun depan deh saya. Tahun depan. Resolusi tahun baru misalnya gitu. Tahun depan gua nggak ngerokok lagi. Iya. Enggak. Kalau bisa lebih cepat, lebih cepat. Iya. Memutus kebiasaan-kebiasaan Kebiasaan buruk. Nah, untuk merokok ini memutusnya juga kadang-kadang nggak gampang. Betul. Mungkin perlu bimbingan ataupun konseling ya Konseling. dari profesional Iya. ya. Dan kemudian yang ketiga tadi, ayo saling mensemangati. Saling Dimanapun menyemangati. kita bisa terapkan kok. Iya. Ya, ide-ide kita untuk bersama teman-teman sama-sama. Kalau olahraga juga sendiri kadang-kadang males ya. Iya, Tapi kalau teman, kalau rame semangat, gitu kan, seperti Iya, itu. iya. Mungkin gitu, Bung Novan. Siap, terima Beberapa kasih. pesan akhir. Luar biasa. Pemirsa, menarik sekali sampai kita di penghujung acara kita. Jadi, cintailah diri Anda. Itu kuncinya. Tidak ada orang yang akan peduli dengan kesehatan Anda kecuali Anda sendiri. Apa yang Anda akan terima di masa depan adalah buah dari kebiasaan Anda di hari ini. Keren. Jika Anda ingin hidup lebih lama bersama orang-orang yang Anda cintai, jaga kesehatan sejak dini. Betul. Hindari rokok, olahraga teratur, makan makanan yang seimbang. Pesan saya, semoga acara hari ini bisa menginspirasi siapapun yang menonton, yang juga mendapatkan insight-insight terbaik bahwa kesehatan itu tidaklah mahal. Andalah yang membuat hal itu menjadi mahal. Saya Novan Ferdiansyah, jumpa lagi di segmen selanjutnya dan di obrolan yang lebih seru lagi bersama Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Terima kasih Dr. Johan. Terima kasih, Bung Novan. Tetap sehat ya. Siap. Salam sehat semuanya.